Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama saya Amelia Kalista dari kelas 12 IPS 2. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konflik Laut Cina Selatan dan ASEAN. Latar belakang terjadinya konflik Laut Cina Selatan dan ASEAN memanas kembali setelah Cina menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam karena mengklaim wilayah itu miliknya. Padahal Indonesia dengan tegas sudah mengatakan bahwa ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik Republik Indonesia di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Dan pada tahun 2017, Indonesia memberi nama wilayah tersebut Laut Natuna Utara. Masalah tersebut sudah terjadi sejak awal tahun ini tanpa adanya jalan keluar. Dan dalam konflik ini, Cina seringkali menggunakan Nine Dash Line sebagai dasar klaim kepemilikan perairan Natuna tersebut. Sebelumnya, apa sih itu Nine Dash Line? Nine Dash Line pada dasarnya merupakan garis yang dibuat sepihak oleh China. Nine Dash Line menjadi wilayah historis Laut Cina Selatan seluas 2 juta kilometer persegi dan 90% darinya diklaim Cina sebagai hak maritim historisnya. Jalur Nine Dash Line membentang sejauh 2000 km dari daratan Cina hingga beberapa ratus kilometer dari Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Garis putus-putus itu dilaporkan pertama kali muncul di peta negara Cina pada tahun 1947, persis setelah Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1950-an, 2 garis putus-putus dihilangkan dari peta tersebut dan tinggal ada 9. Klaim Nine Dash Line ini berdampak pada hilangnya perairan Indonesia seluas kurang lebih 83 km persegi atau 30% dari luas laut Indonesia di Natuna. Bukan hanya di Indonesia, negara-negara lain seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam juga terkena imbas dari klaim Nine Dash Line oleh Cina ini. Wilayah yang masuk dalam Nine Dash Line seperti Kepulauan Paracel juga sama-sama diklaim oleh Vietnam dan Taiwan. Sedangkan untuk laut di Kepulauan Spratly, Cina bersengketa dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya ada keterlibatan ASEAN. Yang pertama, terciptanya Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea pada tahun 2002 dianggap sebagai salah satu implementasi doktrin Natalagawa. Yang kedua, mengupayakan perubahan DOC menjadi Code of Conduct hingga kesepakatan perjanjian terkait sengketa wilayah tersebut bisa mengikat masing-masing pihak. Yang terakhir ada upaya penyelesaian. Pemerintah Cina mengatakan siap bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara untuk menyelesaikan sengketa klaim Laut Cina Selatan. Perdana Menteri Cina Li Keqiang saat menghadiri KTT ASEAN ke-35 di Bangkok, Thailand, mengatakan, "Kami bersedia bekerja sama dengan ASEAN berdasarkan konsensus yang telah dicapai untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas jangka panjang di Laut Cina Selatan, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan selama 3 tahun. Jadwal yang ditetapkan selama 3 tahun merujuk pada pembahasan perihal Code of Conduct atau Kode Perilaku di Laut Cina Selatan antara Cina dan negara anggota ASEAN lainnya. Tempo selama 3 tahun disepakati saat ASEAN menghelat konferensi bisnis dan investasi di Singapura pada November 2018. Menurut Retno, kepercayaan dalam upaya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan amat penting demi terciptanya perdamaian dan stabilitas. Sebab stabilitas dan perdamaian itu hanya bisa terwujud jika seluruh pihak terkait menghormati hukum internasional. Posisi Indonesia mengenai masalah perkembangan di Laut Cina Selatan sangat jelas, yakni selalu berpijak pada prinsip-prinsip internasional, kata Retno. Situasi di Laut Cina Selatan dalam beberapa bulan terakhir diselimuti ketegangan. Pada Rabu 31 Juli 2019, Manila melayangkan protes diplomatik kepada Cina menyusul laporan yang menyebut lebih dari 1.000 kapal nelayan penangkap ikan asal Cina terlihat berlayar di kawasan Laut Cina Selatan. Penasehat Keamanan Nasional Filipina, Hermogenes Esperon Jr. mengungkap ada 113 kapal nelayan Cina terlihat berkerumun di Pulau Pag-asa pada 24 Juli dan 25 Juli 2019. Pag-asa atau yang dikenal pula dengan Titu adalah pulau terbesar kedua di Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan. Segitu saja penjelasan tentang konflik Laut Cina Selatan dan ASEAN dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.